Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Kabar baik hari ini saya ambil di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, dipenuhi Roh Kudus merupakan salah satu pengalaman hidup orang percaya yang akan dialami ketika dia mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka di dalam kitab Kisah Para Rasul ini saya menemukan ada kurang lebih 8 kali frase penuh dengan Roh Kudus ini terjadi dalam kehidupan rasul-rasul maupun jemaat mula-mula. Nah, saya mempelajari ada 3 ciri-ciri utama orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dan saya percaya biarlah ciri-ciri ini juga menjadi bagian kita orang yang percaya kepada Tuhan. Ciri yang pertama saya temukan di dalam ayatnya yang ke-11 Kisah Rasul pasal 2. Dia katakan, baik orang Yahudi dimanapun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ciri yang pertama dari orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah perkataannya itu rohani. Sekali lagi, ciri yang pertama dari orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah perkataannya bersifat rohani. Ada banyak sekali bahasa yang muncul di dalam konteks ini ketika orang percaya dan rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus. Nah, ketika mereka diberikan bahasa-bahasa lain, ternyata semua bahasa itu berbeda tetapi tujuannya sama. Tujuannya apa? Untuk memberitahukan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dengan kata lain, setiap perkataan kita, apapun bahasanya, apapun bangsanya, itu harus sama untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu kita mulai merenungkan hari-hari ini. Apakah perkataan kita hari ini itu memuliakan Tuhan? Atau justru perkataan kita itu menjadi batu sandungan bagi orang lain? Karena ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, perkataannya rohani. Perkataannya berdasarkan kepada kebenaran firman Allah. Ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kata-katanya itu selalu didasarkan kepada perkataan-perkataan firman. Bahkan bukan hanya perkataan firman, tetapi dia juga di dalam ayatnya yang ke-29 masih dalam Kisah Rasul pasal 2 dikatakan, saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu. Artinya apa? Orang yang dipenuhi Roh Kudus, kata-katanya itu akan rohani. Rohaninya kita bisa perhatikan, dia berkata untuk memuliakan Tuhan. Dia berkata dengan terus terang. Dia berkata dengan dasar firman. Inilah yang harus menjadi bagian kita. Jadi ciri yang pertama orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia memiliki perkataan yang rohani. Kemudian ciri yang kedua, di dalam pasal 2 ayat 41 sampai 47 kita melihat di sana ada cara hidup jemaat yang pertama. Jadi selain perkataannya rohani, cara hidupnya juga harus rohani. Ada 3 kata yang saya kutip di dalam konteks ini yang membuat ciri kehidupan jemaat itu cara hidupnya rohani. Yang pertama adalah mereka bertekun, yang kedua mereka bersatu, dan yang ketiga mereka mau berbagi. Saya simpulkan di sini 3B yang menjadi cara hidup rohani jemaat mula-mula. Yang pertama mereka bertekun, yang kedua mereka bersatu, dan yang ketiga mereka mau berbagi. Ini terdapat dalam konteks ayat-ayat yang saya katakan tadi. Artinya apa? Cara hidup mereka itu mau bertekun kepada kebenaran firman Tuhan, bertekun dalam ibadah, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam berdoa. Mereka juga mau bersatu walaupun mereka berada dalam situasi suku yang berbeda. Mereka mau bersatu. Demikian juga mereka mau berbagi, kata firman Tuhan. Ada yang kelebihan mencukupkan yang kekurangan.
sehingga dalam jemaat mereka tidak pernah mengalami kesulitan secara ekonomi. Kemudian yang ketiga yang saya lihat, ciri daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak hanya perkataannya rohani, tidak hanya cara hidupnya rohani, tetapi ayat yang saya temukan di dalam pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6 dia katakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Yang ketiga, ciri utama dari orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia memiliki harta yang rohani. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi Petrus berkata, yang aku punya adalah nama Yesus Kristus orang Nazaret. Ini yang seharusnya menjadi harta kita. Orang percaya boleh memiliki harta materi, tetapi yang utama adalah harta secara rohani. Ini yang bisa kita turunkan kepada generasi keturunan saya dan saudara. Harta jasmani materi bisa hilang kapan saja, bisa habis kapan saja. Tapi kalau kita meninggalkan dan menurunkan harta rohani, Yesus Kristus kepada anak keturunan kita, maka ini bersifat kekal. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah hidup yang akan menuntun kita kepada berkat-berkat kekekalan. Milikilah perkataan yang rohani, milikilah cara hidup yang rohani, dan milikilah harta yang rohani yang kiranya akan menolong saya dan saudara untuk boleh menjalani hidup dalam tuntunan